Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 8, saya Wildan Ferdiansyah dengan NIM 208420710002 dan teman saya Muhammad Rafiuddin dengan NIM 208420710012. Nah, pada pertemuan kali ini saya dan teman saya Muhammad Rafiuddin akan menerangkan dengan materi yakni mutasi pekerjaan. Baik, mari kita simak penjelasan materi kali ini. Oke, untuk sub materi yang pertama yakni mengenai mutasi kerja. Oke, baiklah, yang pertama kali ini pada sub materi yang pertama ada pengertian mutasi kerja. Jadi apa itu mutasi kerja? Mutasi kerja yaitu suatu perubahan posisi, jabatan, tempat atau tempat kerja, juga pekerjaan dari seorang karyawan yang dilakukan oleh pimpinan sebuah organisasi atau perusahaan untuk memindahkan ke tempat atau pekerjaan yang lebih baik dari karyawannya. Jadi mutasi itu merupakan perpindahan yang sangat wajar dalam sebuah perusahaan, karena hal ini juga salah satu upaya dari perusahaan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawannya, karena agar mereka itu bisa bekerja sesuai dengan porsinya, sesuai dengan minat dan bakat serta keterampilan yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan tujuan dari perusahaan tersebut. Bagaimana memperoleh tujuan secara bersama-sama seluruh anggota perusahaan, organisasi perusahaan tersebut, dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui mutasi kerja. Nah, kemudian masuk yang sub kedua, yaitu mengenai tujuan mutasi kerja. Ya, jadi salah satu pengembang kualitas sumber daya manusia pada suatu perusahaan adalah dengan melakukan mutasi kerja. Nah, mutasi kerja ini sebagai pengembangan sumber daya manusia untuk memperoleh kinerja yang lebih baik dari seorang karyawan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal melalui karyawan yang memiliki potensi yang cukup tinggi. Untuk itu, ada beberapa tujuan lain yang dikembangkan oleh Hasibuan mengenai tujuan mutasi kerja, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Jadi dari masing-masing karyawan itu memperoleh keseimbangan dari adanya mutasi kerja, karena mereka bekerja sesuai dengan porsi mereka masing-masing, dengan kemampuan mereka masing-masing, seperti itu. Terus selanjutnya adalah memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. Jadi apabila sudah dimutasi kerja, mereka akan menambah pengetahuan, karena bisa jadi mereka ditempatkan di tempat yang baru, dengan kondisi yang baru, dengan para pekerja yang baru, sehingga dia, seorang karyawan tersebut yang dipindahkan atau yang dimutasi, akan memperoleh wawasan baru, wawasan lain dari tempat maupun jabatan yang diperoleh maupun teman-teman karyawan dia yang baru, kayak gitu. Selanjutnya yaitu menghilangkan rasa bosan atau jenuh. Ketika dipindahkan juga menghilangkan rasa bosan. Bisa jadi dia di satu perusahaan yang ada di satu kota dipindahkan ke kota lain, maka dia juga bisa menghilangkan rasa jenuh karena
mungkin sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan bekerja di satu tempat yang sama, seperti itu. Lanjut, yaitu memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir mereka ya. Jadi dengan begitu, dengan dimutasi, karena adanya rasa jemu yang sudah hilang dan pengetahuan yang semakin meningkat, mereka akan menambah karir mereka agar lebih baik. Selanjutnya melaksanakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Jadi tujuan lain dari memutasi seorang karyawan juga bisa jadi karena ini, hukuman atau sanksi. Bila ada yang melakukan kesalahan, mereka dipindahkan ke tempat lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu juga salah satu mutasi atau tujuan mutasi, seperti itu ya. Selanjutnya, pendorong agar spirit kerja meningkat. Lalu tindakan pengamanan yang lebih baik. Jadi bisa jadi karena dia mungkin tidak nyaman karena karyawan tersebut tidak cocok dengan pekerjaan tersebut, maka ditempatkan ke tempat yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan kecelakaan akibat ketidakbisaan dia atau ketidakcocokan dia, seperti itu. Selanjutnya yaitu menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan, disesuaikan dengan kekuatan dia. Lalu mengatasi perselisihan antara sesama karyawan. Bisa jadi mungkin ada ketidaksinkronan di karyawan, antar karyawan, sehingga dia dipindahkan ke tempat yang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk submateri berikutnya, ketiga, yaitu prinsip mutasi kerja. Jadi memutasikan karyawan itu terdapat prinsip yang harus dipegang oleh sebuah perusahaan, yaitu harus kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai. Hal ini karena menyangkut kesejahteraan karyawan tersebut. Juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000, yang mana berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya yang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras maupun golongan. Kayak seperti itu. Jadi sudah diatur oleh pemerintah prinsip memutasikan kerja. Karyawan tidak akan sembarangan dimutasi oleh perusahaan. Nah, dari prinsip tersebut ada 3 sistem yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi karyawan. Yang pertama ada seniority system, di mana mutasi ini adalah yang dilanjutkan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari pegawai yang bersangkutan. Jadi ketika dia usianya mungkin sudah tua maupun masa kerjanya sudah lama, atau juga karena pengalaman kerjanya yang sudah mumpuni, bisa jadi dia dimutasi dengan prinsip atau sistem seniority system ini, dianggap lebih senior lah, seperti itu. Terus kemudian yang kedua ada spoil system, itu mutasi yang dilandaskan pada rasa kekeluargaan. Nah, jadi mutasi yang didasarkan pada kekeluargaan ini biasanya atas dasar rasa kasihan yang membuat sistem mutasi ini kurang baik digunakan karena ada rasa suka atau tidak suka. Mungkin karena tidak suka sehingga dipindah, atau karena rasa suka sehingga dia dimutasi untuk diringankan bebannya, seperti itu. Lanjut, yang ketiga ada merit system. Merit system ini adalah mutasi yang didasarkan pada landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan juga dari hasil prestasi kerja karyawan tersebut, seperti itu. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rafiuddin. Waktu dan saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu pada poin keempat, yaitu ruang lingkup mutasi kerja. Nah, jadi ruang lingkup dalam mutasi kerja itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mutasi horizontal, yang kedua mutasi vertikal. Mutasi horizontal atau disebut dengan job rotation adalah perubahan tempat atau jabatan karyawan tetapi masih pada ranking yang sama dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Mutasi horizontal ini mencakup mutasi tempat atau tour of area dan mutasi jabatan atau tour of duty. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya mutasi vertikal. Mutasi vertikal ini adalah perubahan posisi atau pekerjaan atau jabatan yang membuat kekuasaan dan kewajibannya berubah. Jadi dalam mutasi ini terjadi promosi atau demosi. Promosi berarti menaikkan jabatan atau pangkatnya di perusahaan tersebut, sedangkan demosi itu artinya menurunkan atau jabatannya turun, seperti itu. Kemudian poin yang kelima yaitu sebab atau alasan mutasi kerja. Mutasi kerja di suatu perusahaan atau suatu organisasi itu terjadi karena suatu alasan yang jelas dari perusahaan tersebut. Pihak perusahaan akan mempertimbangkan alasan-alasan itu secara matang untuk kemudian secara sah disampaikan kepada karyawan. Jadi sebelum itu diputuskan atau disampaikan, pastinya sudah dipikirkan poin-poin pentingnya seperti poin-poin positifnya, poin negatifnya apa, keuntungannya di mutasi itu apa, seperti itu. Beberapa sebab atau alasan dari perusahaan melakukan mutasi pada karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu alasan dari mutasi kerja yaitu mengisi kekosongan posisi. Promosi atau demosi jabatan sudah pasti membuat karyawan harus meninggalkan posisi lamanya. Akhirnya terjadi kekosongan posisi di situ yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mutasi karyawan dari kantor cabang lain untuk mengisi kekosongan posisi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan jabatan atau promosi. Kenaikan jabatan pada dasarnya merupakan bentuk mutasi karyawan secara vertikal. Namun, karyawan yang mendapatkan promosi terkadang harus dimutasi ke kantor cabang lain untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Ada pula karyawan yang dimutasi ke kantor cabang baru untuk memberikan pelatihan dan pola kerja yang benar kepada karyawan yang sudah ada. Jadi, kenaikan jabatan ini seperti jika ada perusahaan cabang baru yang di situ masih belum ada yang senior atau di posisi tersebut masih kosong, seperti itu. Kemudian yang ketiga, karyawan mendapatkan sanksi. Penyebab mutasi karyawan ini biasanya terjadi di perusahaan besar yang harus melakukan pengawasan lebih terhadap karyawannya. Perusahaan besar biasanya menetapkan mutasi sebagai salah satu bentuk sanksi ketika terjadi pelanggaran aturan perusahaan atau tidak menghasilkan performa yang baik selama bekerja. Jadi karyawan itu berhak disanksi jika mereka melanggar aturan dari sebuah perusahaan. Bisa jadi dikurangi gajinya atau berupa ini, bisa-bisa sampai dimutasi. Kemudian poin yang keempat yaitu mutasi atas permohonan karyawan sendiri.
Perusahaan bisa pula melakukan mutasi karena permintaan karyawan. Karyawan tersebut pasti telah memiliki alasan tersendiri kenapa mengajukan mutasi, seperti ingin bekerja di bidang yang baru, tidak bisa bekerja sama dengan karyawan lain di divisi lama, atau pindah lokasi karena alasan keluarga. Jadi ini adalah permintaan karyawan yang bisa jadi disetujui oleh perusahaan, yaitu mutasi atas permohonan sendiri. Jadi entah itu nanti pindah ke perusahaan lain karena tidak cocok atau tidak pas dengan bidangnya, atau bisa jadi karena alasan keluarga atau karena tuntutan keluarga, seperti itu. Baik, mungkin cukup itu dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.